Oke, jadi seperti yang kita sudah ketahui, ini mah nunggu momen aja Prabowo dilantik. Tentu ada banyak usaha untuk mencoba membuktikan kecurangan Pak Prabowo dan Ganjar. Ini ya orang punya hak aja. Kemarin juga waktu Prabowo kalah juga Prabowo bilang curang. Prabowo berapa kali? 2 kali bilang curang. Dan memang ada indikasi kecurangan memang. Bahkan pada masa itu. Jadi ini lucu deh. Kan gini ya, dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, kubunya Pak Prabowo ngomongin bahwa kubunya Pak Jokowi curang. Indonesia nggak ada yang percaya. Sebenarnya memang ada indikasi-indikasi tersebut. Cuman orang Indonesia nggak percaya. Karena nama Pak Jokowi lagi bagus, dan Pak Prabowo ya gitulah, selalu dapat stigma the bad guy lah. Em, jadi waktu itu mereka klaim menang aja dulu, ya kan? Sujud syukur lah, disebut Pak Presiden. Sebenarnya memang pada masa itu tuh ada indikator-indikator kecurangan. Walaupun dalam prediksi gua tidak cukup besar untuk bisa mengubah keadaan sehingga jadi menang. Walaupun ya memang marginnya tipis, tapi maksudnya nggak selebar sekarang, tapi intinya kecurangan itu dituduhkan sama sisi Prabowo terhadap Pak Jokowi. Ada banyak bukti yang mengatakan memang ada kecurangan, tapi nggak pernah terbuktikan. Sekarang, sekarang Pak Prabowo yang dibaliknya ada Pak Jokowi dituduh curang. Dalam sudut pandang gue, untuk teriak-teriak sekarang agak terlambat. Kecurangannya, pakai tanda kutip ya gue, kita udah lihat sepanjang kemarin gitu, apa yang mereka lakukan tuh secara aturan tidak melanggar, nggak benar-benar melanggar letter lah gitu ya. Mereka ngubah aturannya untuk memuluskan, atau mereka main di wilayah abu-abu. Waktu itu ada di kolom komentar bilang, gimana sih Mas Panji bilang mereka nggak curang, udah jelas-jelas gini gini gini. Ya itu yang dia bilang itu sebenarnya dia nggak melanggar aturan apa apa selain etika gitu. Secara etika salah, kita tahu itu. Tapi secara aturan tuh nggak ada. Orang itu aja nggak baca. Tolol emang kadang-kadang. Nah tapi em, sekarang orang-orang pada nuduh Pak Prabowo curang. Menarik ya, di belakangnya Pak Prabowo, Jokowi yang selama ini oleh Prabowo juga dituduh curang. Artinya sebenarnya Prabowo, kalau memang kecurangan yang dituduhkan sama Prabowo 2 periode kemarin itu benar, Pak Prabowo tuh melihat langsung atau setidaknya merasa dikasih tahu ya, dilaporin ini loh kecurangannya Jokowi, dilaporin ke mereka, ke Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi mendapatkan laporan langsung dan tahu rasanya kalah karena itu, dan sekarang dia tahu rasanya menang karena itu. Kebayang nggak maksud gue? Lucu banget sebenarnya. Tapi di luar itu, tampaknya sih Pak Prabowo masih terus akan menjabat, karena kita sih selama pasca reformasi nggak pernah ngelihat ada kecurangan terhadap pemilu yang kemudian terbuktikan dan orangnya nggak jadi menang. Kita nggak pernah lihat itu. Ya, memang pilpres kali ini adalah pilpres yang menarik untuk dibahas karena ada 3 kandidat yang memiliki posisi sekarang itu memang ketiga tokoh ini adalah orang-orang yang layak untuk maju dan di belakang dari ketiga tokoh ini ada orang-orang penting. Di belakang Prabowo, ada Jokowi, di belakang Ganjar ada Ibu Megawati, di belakang Anies Baswedan ada Surya Paloh. Nah, ini menarik ya, ini menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ketika Prabowo Subianto menang, yang walaupun kemenangannya itu digugat di Mahkamah Konstitusi, tapi KPU sudah mengumumkan kemenangannya. Barangkali memang seperti Mas Panji katakan bahwa tidak ada sejarahnya dalam uh, pemilu kita, ya gugatan itu dikabulkan dan tidak jadi dilantik presiden ya, khusus presiden ini. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana harapan tim 01 dan 03 seperti apa? Tapi dalam peristiwa seperti ini, Prabowo menilai bahwa ini tidak ada kecurangan,
ya kan? Yang sebenarnya dia menikmati kemenangan itu dengan berbagai macam cara dilakukan oleh penguasa, dan itu yang sedang digugat saat ini. Tim Hukum Nasional THN Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membeberkan 7 fakta kecurangan pemilihan presiden Pilpres 2024 dalam dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, pertama, THN Anies Muhaimin menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka, ya, cawapres nomor urut 2, capres dan cawapres Prabowo Gibran, tanpa memperbaharui peraturan KPU atau PKPU terkait batas usia capres-cawapres yang berlaku sebelum ada putusan MK nomor 90 itu. Jadi ada catat hukum di sana ya. Tindakan termohon KPU adalah tidak sah dan melanggar hukum, ya, karena belum diubah aturannya. Kemudian yang kedua, THN Anies menyebut kelumpuhan independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan terbukti terjadi secara sah. Nah, sekedar informasi teman-teman, 2 hari atau beberapa hari sebelum pemilu itu, gaji dari orang-orang yang terlibat dalam pemilu ini, KPU, Bawaslu, itu dinaikin ya, kalau nggak salah. Ya, para pegawai yang terlibat. KPU dinilai terbukti berpihak dan tidak netral ketika menetapkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo sebagai cawapres. Padahal saat mendaftar PKPU nomor 19 tahun 2023 masih mengatur usia pendaftaran minimal 40 tahun, sedangkan saat itu Gibran masih berusia 36 tahun. Tidak hanya KPU, Bawaslu juga disebut ikut dilemahkan independensinya karena membiarkan keberpihakan KPU terus terjadi. Fakta ketiga, yakni tindakan nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan yang menguntungkan Prabowo Gibran. Keempat, ada fakta yang dinilai ya tak terbantahkan dalam sidang yang membuktikan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan dukungan ke Prabowo Gibran. Oke. Pengangkatan pejabat kepala daerah yang terindikasi digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Kelima, fakta terkait pejabat kepala daerah menggerakkan struktur pemerintah untuk mendukung Prabowo Gibran. Dan keenam, terdapat fakta keterlibatan aparatur negara yang ditunjukkan untuk menegakkan dan mengarahkan pilihan ke paslon nomor urut 2. Hal ini setidaknya dari materi ya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang terang-terangan berkampanye mengajak untuk berterima kasih ke Jokowi dan memilih Prabowo Gibran. Dan yang terakhir adalah fakta terkait pengarahan kepala desa secara terstruktur dan ditujukan untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi, dalil pemohon terhadap penggalangan kepala desa tidak dibantah sehingga dalil pemohon itu dapat dibuktikan benar menurut hukum. Oke, jadi teman-teman, memang masa-masa saat itu adalah masa-masa sudah diatur semua PJ-nya diganti dari kepala desa kan tidak ada pilkada sebelum itu. Jadi ini peluang besar dari para penguasa untuk mengatur, dan ini mungkin strategi yang direncanakan, ya kan? Jadi semua kepala daerah, kepala desa itu orang-orang yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi di bawah pemerintah semua. Jadi kalau ada pengarahan dari aparatur negara, bisa jadi. Kita nggak bisa pungkiri itu.